Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait Badan Pusat Statistik. BPS mencatat indeks harga konsumen atau IHK pada tahunan sebesar 3,48% secara year on year pada Maret 2026. Inflasi ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,76% secara tahunan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, pada periode tersebut inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 7,24% secara tahunan dengan andil inflasi 1,08% secara tahunan. Komoditas utama lainnya yang mendorong inflasi tahunan adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi mencapai 15,32% secara year on year dan andilnya mencapai 1,02% secara tahunan. Inflasi pada kelompok tersebut utamanya terjadi pada komoditas emas dan perhiasan. Selanjutnya disumbang oleh komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 3,34% secara tahunan dengan andil inflasi 0,99%. Pada tahun ini pemerintah Lebih lanjut, Ateng menjelaskan terkait kondisi inflasi di bulan Maret 2026 yang masih tinggi meski turun dari bulan sebelumnya. Alasannya, pada Januari-Februari 2025 terdapat kebijakan diskon tarif listrik oleh pemerintah yang menekan IHK pada periode tersebut. Memberikan andil inflasi untuk yang komponen harga diatur pemerintah yaitu bensin, tarif angkutan antara kota, dan juga sigaret kretek dengan mesin di Papua. Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan inflasi di bulan Maret justru turun dengan inflasi tahunan sebesar 3,48% dan inflasi bulanan 0,41%. Apakah catatan ini menjadi sinyal yang baik untuk perekonomian? Kami akan membahasnya bersama Direktur Kebijakan Publik Selios, Mas Media Wahyudi Askar. Selamat pagi, Mas Media. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Media, kalau kita lihat dari berita sebelumnya, BPS sudah menjelaskan terkait dengan inflasi, ini terkait dengan low base effect-nya. Kira-kira Mas, menurut ekonom, sejauh mana angka 3,48% ini justru mencerminkan kondisi harga sebenarnya? Ya, low base effect itu terjadi karena memang tahun sebelumnya itu terlalu rendah, jadi ada anomali. Katakanlah salah satunya itu diskon listrik ya. Di awal 2025 ada diskon tarif listrik, sekarang sudah tidak ada lagi, artinya harga listrik kembali normal. Artinya memang cukup tricky kalau kita hanya melihat year on year 3,48 ini. Memang di satu sisi harus kita akui ada optimisme tentu saja. Dengan inflasi yang terjaga, koordinasi kebijakan berjalan, inflasi tidak melonjak drastis meskipun ada tekanan energi global saat ini. Apalagi bulan lalu juga bulan Ramadan ya, dan dinamika politik hari ini juga luar biasa di level global. Artinya ini memang cukup menggembirakan. Tetapi kalau bicara inflasi, kita nggak bisa berhenti di angka year on year atau di angka 3,48. Karena kita perlu melihat angka itu lebih detail. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu menjadi catatan bagi pemerintah ke depan, karena inflasi inti itu hanya di angka 2,52%. Jadi gapnya cukup signifikan. Artinya dorongan inflasi itu bukan datang dari permintaan domestik. Jadi bisa dilihat juga bahwa sebagian masyarakat itu konsumsinya itu masih lemah. Memang ekonomi masih bergerak. Ya, sesederhana misalkan keluarga kelas menengah di kota-kota besar masih membayar listrik, sewa, makan, tetapi sebagian masyarakat juga dengan kondisi ekonomi hari ini, istilahnya indis ekonomi, kata kelas menengah, itu mereka sebagian masih menahan belanja sekunder, tidak makan di luar, menunda beli pakaian, atau mungkin mengurangi aktivitas rekreasi. Jadi ini masih perlu dilihat lebih detail lagi. Memang ada beberapa catatan yang perlu diantisipasi selama beberapa waktu ke depan. Yang pertama, inflasi energi ya. Inflasi energi kan cukup besar di atas rata-rata nasional dari pengumuman BPS kemarin. Dan ini bukan dinamika pasar. Kita tahu bahwa ini salah satunya karena geopolitik, karena harga minyak yang naik. Dan ke depan ini perlu diantisipasi. Sebab meskipun transportasi nggak naik signifikan ya inflasinya,
Tapi itu sesederhana karena tertahan saja sebab harga BBM belum dinaikkan. Dan kalau nanti pemerintah memutuskan harga BBM dinaikkan, ya transportasi juga pasti akan terpukul. Nah, yang paling penting saya kira mungkin kebutuhan dasar ya Mbak. Angka inflasi nggak akan ada maknanya ketika inflasi itu nggak dijelaskan dalam konteks keadilan fiskal. Artinya kenaikan paling tajam di sektor kebutuhan dasar ini yang perlu diantisipasi. Jadi perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga ini kan naik 7% ya kalau tidak salah. Dan ini kan bukan ekonomi tersier ya, ini inflasi untuk bertahan hidup. Artinya dalam jangka panjang ini berbahaya kalau tidak ditahan dengan baik. Karena salah satu angka yang juga perlu dilihat dengan hati-hati yaitu inflasi pangan ya. Meskipun inflasi pangan ya mungkin relatif moderat, tapi untuk food yang volatile, yang supply chain dan kemudian sangat volatile itu ada di angka sekitar 4,20% ya. Artinya sistem pangan kita itu masih rentan terhadap gangguan, entah itu gangguan rantai pasok maupun gangguan dari permintaan yang ekstrim. Dan memang ada satu dua catatan yang menarik dari Bank Sentral beberapa waktu terakhir di mana shock akibat permintaan MBG itu ternyata mengganggu supply di bawah. Artinya distribusi rantai pangan kita belum sangat baik karena MBG itu relatif mengambil sumber-sumber pangan yang ada di hulu, sehingga kemudian yang di hilir seperti di pasar tradisional harganya jadi mahal karena kelangkaan daging ayam, kelangkaan telur dan pangan-pangan yang berkaitan dengan MBG lainnya. Jadi volatilitas ini yang saya kira juga perlu diantisipasi agar harga daging ayam balik lagi ke bawah, bisa diintervensi oleh pemerintah, kemudian telur, dan ini yang saya kira juga perlu diantisipasi karena ini berkaitan dengan konsumsi masyarakat khususnya menengah ke bawah. Soal emas ini juga menarik ya Mbak. Soal emas ini kan beberapa waktu terakhir naik dan ini yang jadi penggerek inflasi ya. Jadi ada fenomena global juga, masyarakat ingin safety keuangannya. Tetapi kalau kita lihat dari emas ini, kelompok bawah itu kan menghadapi kenaikan biaya hidup, tapi kelompok atas yang bisa membeli emas itu menikmati kenaikan nilai aset, begitu Mbak. Jadi kekhawatirannya ini lebih kepada beberapa kelompok masyarakat bisa menikmati kesempatan ini, tapi kelompok lain mungkin relatif tidak bisa menabung dalam bentuk emas. Jadi ini bisa memperlebar ketimpangan. Ini perlu diantisipasi, gitu Pak. Baik, Mas Media, ada beberapa catatan mulai dari inflasi inti, volatile food, dan juga kedepannya terkait dengan inflasi energi. Tapi kalau kita kembali melihat apa yang terjadi pada bulan Maret, kalau kita bandingkan bagaimana terkait dengan pola konsumsi masyarakat di tahun ini, di hari raya momentumnya dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas. Apakah ada catatan juga terkait dengan apa yang menjadi sesuatu yang pembeda dari pola konsumsi di tahun ini? Kalau soal musim Ramadan kemarin inflasi memang secara agregat kalau year on year memang terjaga ya. Artinya tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tapi ini juga bisa dibaca dari banyak hipotesis ya. Tapi satu hal yang menarik menurut saya adalah angka perpindahan penduduk pada bulan Ramadan kemarin memang tidak cukup menggembirakan. Artinya kelas menengah sebagian itu justru juga akhirnya menahan untuk mudik, kemudian nggak pulang kampung, dan kemudian menggeser pola ekonomi mereka. Jadi kalau kita lihat wilayah wisata biasanya yang bisa kita jadikan proksi ya di musim Ramadan itu objek-objek wisata yang besar di daerah maupun di kota itu tidak begitu ramai. Tetapi objek wisata yang murah meriah dengan harga masuk yang hanya Rp5.000 sekali masuk atau bahkan yang gratis seperti wisata di pinggir danau dan lain-lain itu relatif banyak dan cukup tinggi pengunjungnya. Artinya memang ini bisa dibaca juga bahwa masyarakat melihat kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi hari ini, harga yang volatile,
Biaya pendidikan juga relatif meningkat ya Mbak, termasuk juga perumahan. Ini yang kemudian masyarakat terlihat masih hati-hati. Tentu kita berharap ada perbaikan ekonomi kita pasca Ramadan ini ya. Dan salah satu saya kira yang perlu dipikirkan selain sektor energi, lagi-lagi adalah bantuan sosial. Karena kalau kita lihat tren, karena jangan hanya lihat inflasi ya, kalau kita lihat year on year pertumbuhan jumlah bantuan sosial dalam bentuk non MBG atau dalam bentuk cash dan dalam bentuk non cash yang diterima oleh masyarakat kecil, itu pertumbuhannya juga tidak begitu signifikan. Artinya mungkin masyarakat juga menunggu khususnya kelas bawah ya, bantalan sosial apa yang nanti akan diberikan pemerintah untuk terus memperkuat daya beli real dari masyarakat. Karena dari sektor pengupahan ya, kita tahu upah buruh itu nggak naik signifikan setiap tahunnya. Dan kita tahu juga sebelum Lebaran banyak perusahaan yang sengaja mem-PHK karyawannya supaya tidak membayarkan THR misalkan. Jadi ada banyak dinamika-dinamika ekonomi yang kemudian menyasar langsung kelompok rentan, dan ini sifatnya tidak temporer, ini sifatnya akan panjang selama tahun ini. Jadi ini Mbak, saya kira yang perlu diantisipasi soal harga minyak ya. Ini yang paling banyak didiskusikan hari ini. Meskipun kemudian nanti perang berhenti, mudah-mudahan berhenti, tapi ada kekhawatiran, analis global juga mengatakan demikian, bahwa harga minyak mungkin tidak akan pernah kembali ke harga awal sebelum perang Iran. Artinya ketika harga minyak di atas 70 US dollar per barrel asumsinya, maka kekhawatirannya inflasi di sektor transportasi, begitu Pak. Iya, Mas Media, terkait dengan ada resiko geopolitik dan juga kenaikan harga minyak, sebetulnya itu masih hal yang membayangi kita. Dan biasanya setelah Lebaran itu trennya akan deflasi ataupun ada penurunan harga. Tapi selanjutnya melihat kondisi resiko geopolitik dan juga berbagai tantangan, terutama harga minyak mentah dunia, kira-kira akan seperti apa? Akankah inflasi akan menjadi tinggi? Lagi-lagi sepanjang APBN kita kuat menahan, mungkin ini bisa jadi opsi yang baik ya. Tetapi kalau APBN kita sudah tidak kuat lagi menahan, Pak Purbaya kan sudah mengalokasikan 90-100 triliun ya. Dan dengan hitung-hitungan sederhana, ketika nanti terus bertahan 100 USD per barrel hingga akhir tahun, itu bisa mencapai 500 triliun penambahannya gitu. Artinya kita masih dibayang-bayangi kekhawatiran itu. Tapi memang dari segi ekonomi kita tentu nggak boleh terlalu khawatir, tetapi yang perlu dilakukan adalah mitigasi risiko terhadap kemungkinan itu. Baik, dan menurut saya dari segi inflasi ya, mungkin yang perlu dan kembali melakukan terus evaluasi dan juga melihat bagaimana proyeksi-proyeksi ke depannya. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selios, Mas Media Wahyudi Askar, sudah bergabung bersama kami dalam Zona Bisnis Metro TV.